Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pada apa sekarang pada materi kita pada hari ini, materi pokoknya tentang kisah Nabi Ayub. Sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Selesai. Jadi sebelumnya kita telah merasakan 2 jam, hampir 2 tahun ya, kita tidak mengalami proses pembelajaran tatap muka karena dengan kondisi yang kurang bersahabat dengan kita, karena beredarnya berupa virus, baik itu di dunia maupun baik di Indonesia ya. Semua virus itu menjelma kayak apa? Merusak organ-organ tubuh kita. Nah, jadi akhirnya pembelajaran tatap muka di itu. Pada hari ini anak-anak Bapak semangat enggak untuk belajar? Semangat. Masih semangat kan? Masih. Walaupun kita hampir 2 tahun, lebih kurang 2 tahun kita tidak sekolah, tapi kita harus tetap semangat supaya kita menjadi anak yang pintar. Nah, jadi materi pokok kita pada pelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam adalah kisah keteladanan Nabi Ayub. Materi pokoknya ya. Jadi kompetensi dasar yang pertama adalah memahami kisah keteladanan Nabi Ayub. Yang kedua, indikator pencapaian kompetensinya adalah menyebutkan kisah keteladanan Nabi Ayub. Yang keduanya, indikator pencapaiannya merinci peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada Ayub. Nah, jadi tujuan dari pembelajaran ini adalah supaya siswa atau peserta didik dapat menyebutkan sifat keteladanan Nabi Ayub. Yang kedua, tujuan pembelajaran ini adalah supaya peserta didik bisa merinci peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada kisah Nabi Ayub. Ya, kita masuk aja kepada kegiatan intinya. Tentang kisah Nabi Ayub. Nabi Ayub ini adalah putra dari Nabi Ishak. Ya, Ishak adalah putra dari Nabi Ibrahim. Putra Nabi siapa? Ibrahim. Jadi turunannya Ibrahim punya anak bernama Ishak. Dan Ibrahim itu juga punya anak bernama siapa lagi? Ismail. Nah, Ismail. Dari Ishak lahir seorang anak bernama Ayub. Jadi itu turunannya, dari Ishak lahir anak bernama Ayub. Ayub itu adalah anak dari Nabi Ishak. Ya, Nabi Ayub ini nabi yang luar biasa ya. Kita ceritakan ya. Nabi Ayub ini seorang nabi yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Allah beri nikmat yang banyak kepada beliau. Apa nikmat yang pertama? Allah berikan nikmatnya sawah dan ladangnya itu begitu luas. Luas sawah, ladang, semua perkebunan luas. Yang kedua, Nabi Ayub ini diberi nikmat oleh Allah, memiliki anak juga yang banyak. Anaknya enggak
1, 2, 3, tapi lebih dari 5. Nah, yang ketiga, Nabi Ayub ini walaupun dia itu seorang kaya, tetapi Nabi Ayub tidak pernah lupa dengan Allah. Dia selalu beribadah kepada Allah. Dia selalu mengingat Allah. Karena dia tidak merasa, karena beliau ini merasa bahwa semua yang ada pada dirinya, baik itu berupa harta, anak, itu adalah semua titipan. Dengan waktu yang sebentar, Allah pun bisa mengambil semua yang dititipkan. Nah, untuk itu Nabi Ayub selalu mendekatkan diri kepada Allah dan dia selalu tidak pernah putus asa dan selalu beribadah kepada Allah. Jadi ini materinya, lanjutkan lagi. Walaupun Nabi Ayub itu seorang orang kaya, tetapi dia tidak sombong. Dia selalu memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, seperti fakir miskin, anak yatim, dan juga kepada orang yang dalam keadaan dalam perjalanan. Dia memiliki kekayaan berlipat ganda, tapi dia tidak pernah merasa sombong terhadap dirinya. Dia selalu merendah diri. Yang menganggap semua yang diberikan Allah itu adalah titipan. Dan suatu hari titipan itu akan diambil kembali. Nah, akhirnya apa? Dengan begitu taatnya, dengan begitu rajinnya Nabi Ayub beribadah kepada Allah dan memiliki semuanya sudah dimiliki, tetapi setan iri melihat Nabi Ayub dan akhirnya suatu hari setan memohon izin kepada Allah. Setan memohon izin kepada Allah untuk menguji iman Nabi Ayub. Dan permohonan setan pun dikabulkan oleh Allah. Akhirnya digoda Nabi Ayub. Ada beberapa usaha sehingga digoda Nabi Ayub. Yang pertama, usaha-usaha yang dilakukan setan itu pertama adalah dimusnahkan harta kekayaannya. Nah, sawah yang banyak tadi begitu luas, tidak ada yang panen. Semua itu tidak ada hasilnya, hancur, habis semua. Sawah, ladang, tanaman yang ada di ladang itu habis semua. Tetapi Nabi Ayub, dia tidak merasa kehilangan dia. Dia merasa bahwa itu adalah titipan Allah dan akan kembali kepada Allah. Nabi Ayub pun tidak pernah diuji oleh setan, dia tidak pernah goyah imannya. Dia terus berdoa, memohon ampun kepada Allah supaya dia diampuni dosa-dosa. Akhirnya usaha ujian-ujian berikutnya adalah ujian Nabi Ayub. Semua putra-putrinya meninggal dunia. Kalau seandainya ya, kamu punya adik-adikmu meninggal tidak? Kalau seandainya bapakmu meninggal sejenak, ini anak kandungnya satu persatu meninggal dunia. Sampai akhirnya apa? Anaknya itu tidak ada lagi yang tersisa. Satu pun ada yang hidup. Meninggal semua. Begitu jahatnya setan ya, menguji keimanan Nabi Ayub. Kalau seandainya bapak kita meninggal, ya kan? Pasti goyang nggak dengan kita? Ada yang goyang kan? Ada yang enggak. Jadi berpikir kalau bapaknya meninggal, aduh, aku meninggal nanti siapa ya yang akan meneruskan biaya hidupku, biaya makanku, biaya kuliahku, biaya sekolahku. Pasti itu pikirannya kan? Kalau bapak udah meninggal kan? Itu ceritanya kalau kita posisi sebagai anak.
Tapi kalau kita visinya sebagai ayah, kalau anak kita meninggal sedih nggak? Pasti terbayang oleh kita, siapa lagi generasi penerus saya. Kalau seandainya saya nggak memiliki seorang anak, siapa lagi melanjutkan estafet perjuangan ini, kan gitu, ya kan? Ya, ini anaknya meninggal semua. Walaupun dalam keadaan sedih, walaupun dalam keadaan yang keadaan yang sangat menderita, Nabi Ayub tetap sabar, tetap dia bertawakal kepada Allah. Nah, berikut lagi ujiannya, menderita penyakit kulit. Belum sampai lagi, pertama semua akan kayanya habis. Yang kedua, putra putrinya meninggal dunia. Sedih kan? Tambah lagi peristiwanya seluruh tubuhnya ini kena penyakit kulit. Sedih kan? Harta udah habis, anak udah ada lagi, penyakit datang lagi, ya kan? Penyakit datang, penyakitnya itu kayak penyakit kusta, habis ini. Daging-daging yang ada ini habis dan mengeluarkan aroma yang kurang bagus, aromanya baunya busuk. Akhirnya apa? Nabi Ayub yang tinggal di daerah, di negeri yang tempat dia tinggal itu, tidak maulah masyarakatnya menerima. Tidak diterima dia sama masyarakatnya. Akhirnya Nabi Ayub itu disuruh mengungsi. Akhirnya dia pergi ke tempat yang jauh dari lingkungan masyarakat. Pergi dia dari situ, dan istri Nabi Ayub yang itu cuma satu, yang bernama Siti Rahma. Istri Nabi Ayub itu lebih dari satu, ya. Nah, istri Nabi Ayub itu lebih dari satu, tapi yang ikut, yang setia dan selalu melayani Nabi Ayub itu cuma satu. Jadi siapa namanya? Tahu? Siti Rahma. Itulah istri Nabi Ayub yang setia, namanya siapa? Siti Rahma. Jadi ketika penyakit kulit Nabi Ayub ini tidak dialaminya dalam waktu 1 tahun saja, itu dialaminya selama 7 tahun. Ya, 7 tahun lamanya penyakit ini diderita beliau. Kita aja 1 minggu udah tahan lagi kan? Apalagi 7 tahun, berapa hari itu? Ya kan? Selama 7 tahun lah penyakit ini yang diderita oleh Nabi Ayub. Jadi dalam keadaan yang menderita, dalam keadaan kesusahan, tapi Ayub tidak pernah lupa kepada Sang Khalik, lupa kepada Allah. Dia selalu berdoa, selalu beribadah kepada Allah, dia selalu mendekatkan diri kepada Allah. Setan pun merasa ujian yang diberikannya kepada Nabi Ayub, merasa kayak marah lah setan itu. Masa kok seperti ini cobaannya, berarti imannya masih kuat, kan gitu. Nabi Ayub itu aja untuk beribadah, jangankan untuk berdiri, duduk aja nggak bisa lagi, berbaring lagi. Yang hidup tuh cuma hati sama mata. Semua ini udah habis, kulitnya habis nih. Kulit habis ini semua. Yang busuk ini, yang masih berfungsi itu 2, hati, mata. Selebihnya udah apa? Nggak berfungsi lagi. Iya, itu yang berfungsi dia di hati ini, di dalam ini, sama mata. Ya. Jadi dengan kejadian yang selama 7 tahun itu, Nabi istri yang tadi setia yang menemani itu, dia minta cerai. Kenapa minta cerai? Kenapa? Tidak memiliki harta, anak tidak ada,
suami dalam keadaan sakit. Jadi penghasilan kan tidak ada kan? Nah, jadi istrinya minta cerai kecuali Siti Rahma. Nah, jadi nggak sanggup lagi setan menggoda Nabi Ayub. Digodalah istri Nabi Ayub. Jadi yang digodanya istri Nabi Ayub, disuruhlah istri Nabi Ayub ini meninggalkan Nabi Ayub dalam keadaan kesusahan. Rupanya istri Nabi Ayub ini pergi kemana? Pergi keluar, pergi ke kota. Rupanya dia pergi ke kota. Apa yang dilakukannya? Rupanya untuk membeli bekal untuk makan. Di mana dia dapat uang? Rambut Siti Rahma ini panjang sampai ke lantai. Rambutnya itu panjang sampai ke lantai. Jadi gimana caranya? Dijuallah rambut tadi, dipotong rambut itu, kemudian dijual kepada si pembeli, ya kan? Setelah itu dijual pada si pembeli, itulah yang mendapatkan sebuah makanan. Itu yang dibawa ke tempat Nabi Ayub. Dan Nabi Ayub merasa marah. Kenapa marah? Karena istrinya itu pergi tanpa pamit, tanpa izin, dia pergi aja. Rupanya ketika dilihat istrinya, rupanya udah berubah. Apa perubahannya? Rambut yang begitu panjang sampai ke lantai, rambutnya itu berapa panjangnya itu? Ada nggak sini? Hah? Nah. Rupanya udah dipotong. Jadi marah lah. Dan Ayub, apa dia bernazar, dia akan memukul istrinya 100 kali jika ia sembuh. Karena dengan keadaan seperti itu nggak bisa dia memukul istrinya kan? Dia akan berjanji dengan perilaku istrinya seperti ini, dia akan memukul istrinya sebanyak 100 kali ya ketika dia waktu sembuh. Dan Nabi Ayub pun selalu berdoa kepada Allah dan tidak pernah lupa dengan sang pelindung. Akhir ceritanya Nabi Ayub di doa yang tadi yang tiap hari yang dia sampaikan dikabulkan oleh Allah. Dan Nabi Ayub pun disuruh pergi ke sebuah tempat di mana situ ada telaga. Telaga tahu? Sudah datang ke sana, kemudian hentakkan kakimu. Ini ada ayatnya. Dan ingatlah kamu Ayub ketika menyeru Tuhan, sesungguhnya aku diganggu setan dan kepayahan. Nah, ini ayatnya ya. Hantamkan kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum. Dan akhirnya dihentakkanlah kakinya suatu tempat itu. Dihentakkan kakinya, akhirnya keluarlah sebuah telaga, ya kan? Keluar sebuah telaga dan disuruhlah oleh Allah minumlah air itu dan mandi dari sana. Dengan izin Allah, penyakit kulit yang tadi itu yang sangat kronis tadi hilang total semua dengan mandi di sebuah telaga tadi. Dan seluruh tubuh Nabi Ayub utuh kembali dan makin muda lagi, makin tampan lagi, ya kan? Jadi ketika Nabi Ayub sembuh, istri-istrinya yang tadi yang banyak tadi yang meninggalkannya kembali lagi kepada Ayub. Akhirnya Nabi Ayub nggak mau menerima. Kenapa? Karena dia tidak setia. Setianya aja ketika dia masih berada dalam keadaan sehat, berada dalam keadaan orang kaya, ya kan? Ketika dia susah, tidak memiliki apa-apa, dia tidak mau lagi menemani Nabi Ayub. Itu singkat cerita ya. Jadi itu ya. Materi kita pada hari ini. Dari situ ada enggak anak bapak yang mau bertanya enggak tentang kisah Nabi Ayub? Ada enggak yang mau bertanya? Kalau enggak mau bertanya, bapak yang bertanya lagi. Ya, sebutkan keteladanan Nabi Ayub. Siapa tahu? Memiliki kesabaran yang Yuk tangan dulu. Memiliki kesabaran yang tinggi dan tetap tidak menggoyahkan imannya walaupun dalam kesusahan. Wow, bagus. Yang pertama adalah memiliki kesabaran yang tinggi.
dan memiliki iman yang kuat. Siapa lagi yang tahu keterangan Nabi Ayub? Siapa lagi? Jaki? Hah? Bintang? Siapa lagi? Sebut aja, nggak apa-apa. Salah biasa itu, nggak apa-apa. Yang penting beranikan diri. Salah biasa, nggak apa-apa. Siapa bisa? Kata si Maira tadi itu sabar, ya kan? Sabar dan apa tadi Maira? Sabar dan memiliki iman yang sangat kuat. Memiliki iman yang sangat kuat. Nazwa? Taat kepada Allah Subhanahu Taat kepada Allah Subhanahu wa wa Ta'ala. taala, ya. Nah, Tidak meninggalkan ibadahnya. selalu mendekatkan diri kepada Allah dan melaksanakan perintah Allah atau beribadah kepada Allah. Apa lagi? Nah, jadi Bapak jelaskan lagi keterangan Nabi Ayub ini yang pertama kita ambil adalah dia memiliki sifat yang sabar. Sabarnya itu nggak ada pada manusia yang lain ya. Luar biasa sabarnya, ya kan? Anaknya udah meninggal, usahanya udah hancur, istrinya udah cerai, hartanya udah habis kan? Apalagi dia kena penyakit kulit yang penyakitnya itu nggak sebentar, bertahun kan? Dia tetap selalu ingat kepada Allah. Yang kedua adalah keteladaannya adalah tabah. Tahu tabah? Tabah adalah menghadapi cobaan. Walaupun cobaan itu berlipat ganda, dia selalu tabah. Yang ketiga keteladaannya, dia selalu ingat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat, dia itu adalah seorang dermawan. Ketika dia masih memiliki harta, dia selalu suka membantu saudara-saudara yang membutuhkan. Itu ya tentang keterangan Nabi Ayub. Dan berikutnya lagi merinci peristiwa penting dalam kisah Nabi Ayub. Apa peristiwanya? Apa peristiwanya? Apa peristiwa yang terjadi? Yang pertama peristiwanya Nabi Ayub apa? Mendapat penyakit kulit. Peristiwanya dia mendapat penyakit Kulit. yang begitu parah yang dideritanya selama 7 tahun. Berikut peristiwanya lagi yang terjadi pada itu. Anaknya meninggal sampai tidak tersisa. Ya. Anaknya meninggal sampai tidak ada yang tersisa. Berikutnya lagi habis. Kekayaannya habis. Nah, jadi itu ya. Itu apa tentang kisah keterangan Nabi Ayub, dan mudah-mudahan anak-anak Bapak di kelas 4 ini bisa meniru atau mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara mempraktekkan kehidupan Nabi Ayub. Nah, kesimpulannya kita yang pertama di sini dapat menyebutkan keteladanan Nabi Ayub. Yang kedua, kita dapat merinci peristiwa-peristiwa penting dalam Cerita Nabi Ayub. Nah, untuk itu sampai di sini dulu apa materi pelajaran kita. Minggu depan kita sambung kembali. Mohon maaf sebelumnya. Bapak tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.